Apa sih pesona seorang Fuji hingga saat orang tuanya akan bilang bahwa ya sudah, stop di sini, jangan mencari yang lainnya, dan siapa tahu jodohmu yang sebenarnya adalah. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Ada sebuah pertanyaan yang mengganggu di pikiran saya saat melihat dua pasangan viral ini berjumpa di sosial media. Pertanyaannya adalah, jika ternyata salah satu pasangan atau orang yang di PDKT ini nggak seviral yang terjadi, akankah kita akan masih tetap sayang kepadanya? Nah, ini adalah konten yang akan mengupas apa sih pesona seorang Fuji hingga saat kita mengetik kata Fuji di YouTube, itu keluarnya bukan gunung terbesar di Kepulauan Jepang, melainkan wajah seorang anak 19 tahun yang saat ini sedang dibicarakan oleh semua orang dan menjadi pacar. Bener nggak ya? Boleh nggak sih? Ngomongnya bestie, ngomongnya jadian, tapi boleh nggak sih disebut pacar di sini? Dari Thorik Halilintar. Kita akan langsung lihat apa sih yang akan membuat seperti itu. Karena saya yakin, walaupun Fuji ini nggak seterkenal sekarang, saya pikir sih saat seorang Thorik ini berjumpa, pasti akan tetap jatuh cinta. Apa yang terjadi? Ini mungkin terjadi lebih mudah karena kesempatannya ada ya, karena Fuji ini terus kemudian menjadi viral. Tapi jikalaupun tidak, saya melihat bahwa mereka ini akan tetap berjodoh bersama. Tapi yuk kita akan lihat apa pesona seorang Fuji di mata Thorik Halilintar. Yang pertama kita akan lihat dari kartu The Two of Pentacles. Apa yang kita lihat dari Fuji ini sepertinya adalah apa yang terjadi saat kamera juga off. Ini adalah satu hal yang menjadi satu kebiasaannya, satu hal yang natural, sehingga dia ini terlihat sebagai wanita yang apa adanya dan tidak ada kepura-puraan di sini. Kalau kita lihat juga makeupnya, ini makeup yang sederhana, nggak ada kayak misalkan alisnya harus dibentuk seperti apa setelah dicukur, atau wajahnya ini harus dibuat lebih cerah lagi, atau mungkin hal-hal yang dilakukan oleh banyak wanita zaman sekarang untuk menarik lawan jenis mereka. Sehingga pesona yang pertama saya pikir adalah Fuji ini seseorang yang apa adanya dan tidak berpura-pura. Gimana menurut pendapat kalian? Saya sempat nonton Fuji saat diundang di acara Dahsyat dan diinterview oleh Denny Cagur. Dan di situ tampak sekali bahwa Fuji ini adalah tipikal orang yang ceplas-ceplos. Terlihat ya apa yang ada di pikirannya dia ucapkan di situ. Dan seorang wanita yang apa adanya terus ceplas-ceplos membuat seseorang ini penasaran. Tapi saya pikir ini sesuatu yang cocok dengan karakteristik seorang Fuji ini tadi. Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private, hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya, dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini dan pastikan nomor ini saja, dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Yuk. Dan apalagi pesona yang dilihat oleh seorang Thorik Halilintar. Kita melihat bahwa Fuji di sini ini adalah seseorang yang pekerja keras. Seseorang yang tahu bahwa segala hal yang ingin diperoleh harus dipersiapkan sejak dini. Dia pun nggak aji mumpung saat Vanessa Angel dan Bibi kemarin ada, tapi akhirnya pesonanya ini terlihat sayangnya setelah kedua kakak dan kakak iparnya ini tadi sudah tiada. Tapi di sini terlihat bahwa sejak usia muda dia telah bekerja membantu kedua kakaknya ini tadi, dan ini terlihat bahwa artinya dia sejak dini bukan seseorang yang meminta uang, tapi bekerja untuk mendapatkan apa yang harus diperolehnya. Dan apalagi yang membuat Thorik Halilintar ini kagum, kita melihat bahwa dia ini seseorang yang tidak menyerah kepada kodrat sebagai seorang wanita, satu-satunya di keluarga dan anak bungsu. Fuji ini terlihat tidak manja, dan dia bahkan terlihat lebih mandiri dari wanita seusianya. Walaupun ini berbalikan dengan tubuhnya yang mungil dan kecil, tapi pancaran mata tangguhnya ini terlihat dalam setiap konten yang dibuatnya. Dan berbicara tentang tangguh, kita lihat bahwa dia adalah seseorang yang juga tabah. Jadi kalau jadi seorang wanita, sepertinya dia akan seperti ibunya, Bu Dewi ini tadi. Ini adalah hal yang sangat jarang dijumpai, terutama jika wanita tersebut belum menginjak 20 tahun di usianya. Maka dari sini,
Sudah cukup pengalaman saya untuk melihat bahwa dia nanti akan sukses apapun karirnya. Dan saya pikir saat dia menginginkan sesuatu, dia pasti akan mendapatkannya. Dan Thoriq Halilintar melihat sosok apa dari Fuji ini tadi? Kita lihat bahwa Fuji ini adalah seseorang yang tahu kondisinya. Dia tahu harus melakukan apa dalam kehidupan. Dan dia adalah seseorang yang family oriented atau semuanya berpusat kepada keluarga. Dan ini cocok dan sejalan dengan nilai-nilai yang dipegang oleh keluarga Halilintar. Nah, kalau sudah seperti ini, bukankah pernikahan ini akan pasti menjadi muaranya? Dan dari apa yang terjadi, kita melihat apa lagi sih? Kalau saya pikir ini, Fuji ini membuat seorang pria ini penasaran. Dan saat pria itu penasaran, maka umur percintaannya biasanya akan panjang. Ini terlihat saat dia mencoba untuk membuat Thoriq ini menjadi was-was saat diminta untuk menjadi kekasihnya, dia baru menjawab beberapa saat kemudian. Dan ini adalah satu hal yang membuat seorang pria ini akan penasaran dan semakin tertarik untuk selalu ada di dekatnya. Dan kita akan lihat juga bahwa dia adalah seseorang yang percaya diri dan smart menghadapi pertanyaan atau apapun yang ada di depannya. Dan dia ini terlihat tidak ingin dipandang lemah, meskipun dia adalah wanita satu-satunya selain ibunya dalam keluarga yang dipenuhi oleh pria ini tadi. Dan apalagi yang akan kita lihat dan bisa kalian tiru di sini. Kita lihat bahwa The Ten of Cups, kasih sayangnya pada Galaskay yang sedemikian besar, inilah membuat Fuji ini terus kemudian dibicarakan oleh orang-orang, didukung oleh para wanita dan ibu-ibu. Dan ini adalah sesuatu yang membuat karir Fuji lebih bersinar lagi ke depannya nanti. Dan satu hal lagi yang saya pikir ini pasti akan jadi sesuatu yang sangat-sangat diinginkan adalah Fuji di sini ini terlihat masih ingat untuk beribadah. Ada salah satu unggahan, saya nggak tahu Mbak Yanti itu siapa, di YouTube-nya terlihat bahwa Fuji setelah berjalan-jalan bersama Thoriq pulang dan melakukan sholat 5 waktu. Ini di-shoot tanpa ada kesengajaan dan ini menunjukkan bahwa saat nanti mungkin Thoriq akan menceritakan ini kepada kedua orang tuanya akan bilang bahwa ya sudah, stop di sini, jangan mencari yang lainnya, dan siapa tahu jodohmu yang sebenarnya adalah seorang Fuji ini. Gimana menurut pendapat kalian? Tapi kalau kalian mau tahu pendapat saya tentang percintaan dan juga jalan hidup kalian, silahkan hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih sudah menyaksikan konten ini. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Dan sampai jumpa di tayangan yang berikutnya. Terima kasih dan salam untuk keluarga kalian.